Sejak pandemi ini berlangsung, okupansi penumpang terutama di bis jarak jauh mulai menurun. Karena berlangsungnya pembatasan sosial masyarakat yang hendak bepergian diperketat, akhirnya perusahaan bis tidak bisa mengantar penumpang ke sejumlah tujuan. Salah satu strategi mengisi berkurangnya penumpang, beberapa perusahaan bis kini putar otak mencoba bisnis angkutan logistik atau paket bis yang masih diperbolehkan oleh pemerintah. Sektor logistik memang bisa dimanfaatkan, tapi sekarang pasarnya sudah sangat mengecil. Belum lagi logistik yang diperbolehkan hanya angkutan sembako saja. Sejak pandemi ini berlangsung, banyak perusahaan bis yang beralih sampingan ke jasa paket bis untuk tambahan pendapatan di perusahaan mereka yang tadinya melayani penumpang manusia. Beberapa perusahaan bis saat ini banyak yang melayani paket barang dari satu kota ke kota lainnya. Sejak dahulu pengiriman paket barang melalui bis sudah ada, yang diselenggarakan oleh PO-PO bis tanah air, khususnya bis Sumateraan, yang memanfaatkan atap bis dijadikan keranjang sebagai pembawa muatan barang. Pengiriman paket menggunakan bis sebetulnya bukan pekerjaan yang utama. Jasa ini awalnya muncul karena penumpang kerap membawa barang belanjaan yang cukup banyak untuk dibawa ke daerah tujuan. Selama ini kargo bisa ada karena para penumpang bis sekalian berbelanja. Misalnya rute Jakarta-Solo, mereka naik bis sekalian bawa belanjaan untuk dijual ke daerah. Bis hanya bisa membawa kargo, paket ringan atau sedang seperti dus dan dokumen lainnya. Barang atau dokumen nantinya akan ditempatkan di bagasi di bawah penumpang yang cukup lega. Ada juga bis yang memang khusus diperuntukkan melayani paket saja. Paket yang dikirim via bis biasanya mereka menggunakan sistem layanan tujuan dalam sehari atau one day service. Beda dengan paket kurir pendukung belanja online yang memakan waktu pengiriman 2 atau 4 hari. Bepergian dengan membawa banyak barang dengan menggunakan angkutan bis merupakan pilihan yang tepat bagi sebagian orang. Selain bisa membawa macam barang dengan ukuran yang beragam, harganya juga lebih murah dan cepat sampai. Penumpang atau pengirim barang sebaiknya juga harus memperhitungkan barang apa yang akan dikirimkan. Perjalanan darat yang jauh dan harus berhenti di beberapa loket membuat barang bawaan akan lebih sering naik turun untuk dirapikan oleh kru. Sebaiknya penumpang harus mengemas barang dengan baik agar barang tidak rusak ketika terbanting atau bahkan hilang. Penumpang lebih nyaman untuk membawa barang yang banyak karena selain harganya yang murah, semua jenis barang dapat diangkut menggunakan moda transportasi tersebut, terkecuali barang terlarang seperti narkoba dan barang berbahaya lainnya. Saat itu pengiriman paket via bis semakin marak, bahkan ada perusahaan otobus yang kemudian melebarkan sayap dengan membuka divisi paket tersendiri, bukan hanya lewat bis saja tetapi juga menggunakan truk. Ada beberapa bis yang dijadikan bis paket. Contoh di PO Sinar Jaya. Mereka menyulap bis lawasnya menjadi bis khusus pengangkut paket barang dengan layanan paket 1 hari 1 malam.
seperti halnya bis paket Rosalia Indah. PO Rosalia memilih bis lawasnya dijadikan bis paket dengan nama Rosalia Express. Kabarnya bis Rosalia Indah yang disulap menjadi bis paket kalau tidak salah sebanyak 36 unit. Sistem kerja bis paket Rosin ini memiliki jadwal pengiriman paket dari arah barat menuju timur di drop sampai Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, lalu disebarkan memakai mobil kecil atau truk sedang ke pelosok-pelosok di Jawa Tengah dan Jawa Timur sekitarnya. Begitu juga kiriman menuju Sumatera, drop bis paket Rosin hanya sampai Lampung, kemudian disalurkan pakai mobil kecil atau truk sedang di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan sekitarnya. Pelayanan bis paket Rosin ini mempunyai 5 pelayanan, diantaranya one day service, regular service, pull to pull service, door to door service, dan terakhir paket bis Rosin khusus barang elektronik yang dilengkapi perlindungan asuransi sehingga menjamin keamanannya. Tetapi beda dengan PO ALS atau bis Sumateraan lainnya yang memanfaatkan atap bis sebagai keranjang muatan barang. Bis ini rata-rata kalau jalan pasti bawa paket segunung di atasnya, sudah menjadi seperti ciri khas bis tersebut. Ketentuan paket di bis ALS yang kami rangkum di berbagai sumber ialah jika barang yang dikirim melebihi 40 kg, kalau tidak salah akan dikenakan biaya 5.400 per setiap kilogram. Namun jika barang tidak mencapai atau di bawah 40 kg, maka yang ditentukan dengan tarif per volume, seperti per kardus dan satuan lainnya. Apabila penumpang membawa barang lebih dari perkiraan yang ditentukan tadi, hanya akan dikenakan tarif tambahan saja. Mengenai pengiriman sepeda motor lewat jasa bis ALS akan dikenakan biaya Rp1 juta sampai Rp1.500.000. Tergantung ukuran motor atau cc-nya yang akan diangkut, itu juga masih harus ditambah uang pengemasan atau packing menggunakan kardus sebesar Rp100.000. Dan biasanya barang tersebut diletakkan di atap bis yang kemudian barang harus ditutupi terpal agar tidak rusak terkena cuaca selama di perjalanan. Seiring regenerasi bodi bis khusus jalur Sumateraan saat ini, sudah jarang bis baru yang menempatkan barang di atapnya karena deknya lebih tinggi sehingga bagasi bawah sudah lebar dan lega. Bahkan model bis saat ini sudah ada yang bisa memuat sepeda motor, bahkan juga mobil. Jika ada bis yang menempatkan barang bawaan di atap, biasanya bukan bis model terbaru alias bis model lama. Mengirim barang menggunakan bis tentunya bukan hal yang mudah, karena bis didesain untuk angkutan orang, maka barang yang tidak masuk bagasi harus ditata di atas bis. Kalau masih tidak muat juga, tak jarang penumpang harus berada di kabin bersamaan dengan barang paketannya. Tetapi saat pandemi ini, jasa paket bis merupakan usaha banting setir, karena lesunya pengangkut lalu lintas orang banyak seperti yang dialami PO Sumber Alam ketika kami mewawancarai Pak Antoni beberapa waktu lalu. Kalau menangkal pandemi kan nggak bisa, kita kan harus hidup sama corona ini kan. Tapi yang kami lakukan awal-awal untuk survival waktu itu, kita buka paket. Selama ini kan kami nggak menerima paket, tapi akhirnya pandemi, ya kita harus bergerak cepat. Jadi kami melayani paket. Memang membangun usaha paket berdampingan dengan bis angkutan umum terutama akap jarak jauh tidak semudah membalikan tangan, karena hampir setiap perusahaan di saat ini mempunyai jasa titipan paket. Terlebih gempuran perusahaan paket kurir reguler pendukung belanja online yang telah menjamur di lingkungan kita,
Seakan-akan celah pasar untuk jasa paket via bis terasa sulit karena pangsa pasarnya yang sudah mengecil. Semoga saja pelayanan paket bis tetap diminati sebagai usaha tambahan dan tetap dipercaya oleh pelanggannya, tentu dengan ketepatan waktunya sudah tak diragukan lagi saat pengiriman barang. Karena paket bis memakai sistem kiriman 1 hari 1 malam. Sampai jumpa di video berikutnya.